Malam hari ini firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kami bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pernahkah kita saat-saat teduh bersama dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, seperti letak pujian kita berkata, "Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan, sebab itu adalah tujuan hidup ini." Pemazmur Daud pun berkata, "Firman-Mu adalah terang bagi kakiku dan bagi jalan." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, terkhususnya kaum Bapa, firman Tuhan ini datang kepada kita untuk memantapkan hati kita sebagai kaum Bapa yang semakin setia dan taat kepada Tuhan. Banyak orang yang setia kepada Tuhan tetapi tidak taat kepada Tuhan, kurang taat kepada Tuhan. Setia banyak kepada Tuhan tetapi yang taat, saudaraku, tidak banyak. Tetapi kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kepada kita satu ketaatan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kita, terang bagi di setiap jalan kita, penuntun di dalam setiap hidup kita. Ada kekuatan di dalamnya, yaitu kekuatan daripada kebenaran firman Allah itu sendiri. Yesus itu sendiri yang adalah firman, telah masuk ke dalam hidup kita melalui perkataannya. Perkataan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan itu yang telah kita baca, yang telah kita dengarkan, yang kita sampaikan, yang telah tersampaikan itu adalah menjadi makanan rohani kita, sehingga hari ini kita tetap kuat, boleh ada berdiri di hadapan Tuhan oleh karena kuasa Tuhan. Itu adalah kuasa kebenaran firman Tuhan. Sama seperti makanan kita sehari-hari, walaupun kita lupa apa yang kita makan, tetapi itu adalah menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kita. Kebenaran firman Tuhan itu juga, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, adalah kekuatan bagi tubuh rohani kita, sehingga kita dapat percaya bahwa Yesus itu adalah Raja dan Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan itu datang kepada kita. Mungkin banyak yang telah kita lalui, yang telah kita lupakan, tetapi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang telah diutus, yang telah terutus, dan bahkan yang telah kita terima, yang mungkin berdiam di dalam diri kita. Dia akan tinggal di dalam hatimu, di dalam hatimu. Dia tinggal di dalam hidup orang yang rendah hati dan tulus, bahkan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia akan selalu ada bagi kita ketika kita
saudaraku lupa tentang kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang telah kita baca. Salah satu tugas Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan ini adalah ketika Dia telah kita terima dan diutus, Dia yang tinggal dalam diri kita, Dialah yang akan mengingatkan segala apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Itu adalah fungsi Roh Kudus hari ini yang telah kita dengarkan, menjadi pengingat dalam hidup kita. Kenapa kita harus diingatkan oleh kuasa perkataan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus? Supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berpikir, berkarakter seperti yang dimiliki Yesus di dalam hidup kita. Bahkan saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, di dalam mengambil segala sesuatu, bahkan keputusan pun yang sulit, ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ada Roh Tuhan yang akan mengajari, memberikan hikmat di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu adalah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya hari ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kaum bapak yang Tuhan kasihi, Tuhan kembali mengumpulkan, bahkan mengingatkan kepada kita bahwa firman itu benar-benar berkuasa, bahwa Roh Kudus itu yang telah dicurahkan itu akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita, mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan mengajari kita di saat hidup kita di dalam berjalan mengikut Tuhan. Banyak hal-hal yang tidak dapat kita lakukan, banyak hal-hal yang merintangi seluruh perjalanan kita. Tetapi ada Tuhan hari ini yang akan mengingatkan kita. Jangan takut, kita sebagai anak Tuhan, percaya ada Roh Tuhan yang akan mengajari, mengilhami kepada kita kebenaran itu, sehingga kita tidak salah jalan. Sehingga di saat-saat kita hidup bersama dengan Tuhan, kita mengambil keputusan yang tepat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, mengandalkan firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hidup di dalam kita, maka saudaraku, Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kita minta akan Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah rahasia kebenaran firman Tuhan, kuasa kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingatkan di dalam hidup kita. Dia bekerja dan Dia tidak tinggal diam. Hai anakku, hai hambaku, aku ada mengajari engkau. Kita boleh mendengarkan suara di telinga kita, di hati kita, mendengarkan suara Tuhan yang datang kepada kita melalui kebenarannya, oleh kasih-Nya kepada kita. Untuk itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini tentang kebenaran kuasa Roh Kudus Tuhan, yaitu penghibur. Roh Tuhan itu yang diutus, yang telah diutus, yang telah kita terima. Mungkin hari ini saudaraku, engkau merindukan kuasa Roh Tuhan itu dicurahkan di tempat ini. Mungkin kita rindu kuasa Roh Kudus itu Tuhan dicurahkan di hati kita. Kita terima kuasa Roh Kudus itu untuk memimpin kehidupan kita, mengingatkan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab seringkali kita lupa, seringkali kita tidak mengingat apa-apa. Tetapi seringkali ketika kita lupa, ada Roh Kudus yang akan mengajari kita. Bukan begitu hambaku, bukan begitu anakku, tetapi hal-hal yang demikian tidak baik. Yang baik inilah yang akan engkau lakukan, yang inilah yang harus engkau lakukan. Di saat keputusan paling tidak dapat kita putuskan pun, ada Dia yang akan memberikan hikmat kepada kita. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, kuasa itu penting bagi kita. Dia terkadang mengingatkan kita di dalam kebenarannya. Di saat kita berdoa pun saudaraku,
terkadang keluar firman Tuhan itu adalah karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Ketika kita berdoa juga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Tuhan, saudara, ada kuasa Roh Kudus yang berfungsi menyampaikan keluhan-keluhan di dalam hati, di dalam roh kita. Roh kita berhubungan dengan Roh Allah. Itu adalah kuasa kebenaran Roh Kudus Tuhan yang akan berkuasa dalam hidup kita. Ada kuasa Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita, memimpin anak-anaknya. Biarlah setiap hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Saudaraku, kaum bapak yang Tuhan kasihi, manusia kita ini sering lupa akan kebaikan Tuhan. Manusia kita ini sering lupa akan kebenaran firman Tuhan. Kita sering lupa atas kebaikan Tuhan. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita saksikan. Tetapi kuasa Roh Kudus Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Dia yang akan menyampaikan seluruhnya yang meluap dalam hidup kita oleh kuasanya, bahkan menaruh perkataannya dalam mulut bibir kita. Untuk itu, kaum bapak yang Tuhan kasihi, firman Tuhan ini datang kepada kita seperti pujian kita yang pertama pun mengatakan tentang kuasa Roh Kudus Tuhan dicurahkan di tempat ini sehingga kita dipulihkan, sehingga kita diselamatkan. Itu adalah kuasa kebenaran Tuhan. Saudaraku, tidak lama lagi gereja ini kuasa Tuhan akan dicurahkan di tempat ini. Orang-orang yang percaya akan berkumpul di tempat ini. Orang-orang yang rindu akan kuasa Roh Kudus Tuhan akan berkumpul di tempat ini. Tidak lama lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengoreksi, memperbaiki hidup, bahkan tingkah laku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan berkuasa menyelamatkan kita, mengampuni kita, sehingga perkenanan Tuhan ada bagi hidup kita. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan tubuh dan jiwa kita, supaya kita hidup dipimpin oleh kuasa Tuhan. Dan ada Tuhan yang akan selalu mengingatkan hidup kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sedikit daripada kebenaran firman Tuhan, biarlah penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa, itulah yang akan mengingatkan dan akan tinggal di dalam hidup kita. Dia yang akan mengajari, memperbaharui kita, menasihati kita ketika kita berjalan di atas gunung dosa dan kejahatan ini. Terpuji, teragung, termulia nama Tuhan di saat malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari